Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bareng aku Hilda Ardianti Pauza di Learning Journal Teknik Produksi Film. Oke, kali ini aku akan bahas pertemuan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023. Nah, apa aja sih yang dibahas di pertemuan minggu lalu? Yuk, kita simak materinya. Nah, kalian tahu gak sih apa yang dibahas pada minggu lalu? Minggu lalu, kelompok 2 membahas tentang perencanaan tim dalam praproduksi film. Nah, apa aja sih pembahasan yang mereka bahas? Yuk, kita kupas tuntas selengkapnya. Unsur-unsur dalam film merujuk kepada berbagai komponen dan elemen yang digunakan dalam proses pembuatan film untuk menciptakan pengalaman visual dan audio bagi penonton. Unsur-unsur ini bekerja sama untuk menyampaikan cerita, suasana, dan pesan yang diinginkan oleh pembuat film. Film secara umum dibagi atas 2 unsur, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. 2 unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film fiksi tidak mungkin lepas dari unsur naratif, karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur. Nah, unsur naratif ini seperti tokoh, masalah, konflik, set lokasi, dan seluruh elemen tersebut untuk membuat film. Nah, jadi unsur naratif ini adalah unsur yang ada dalam sebuah film, seperti tokoh, set lokasi, lighting, dan lain-lain yang bisa membentuk sebuah film. Itu disebut dengan unsur naratif. Baiklah, yang kedua adalah unsur sinematik. Unsur sinematik ini disebut juga unsur teknis dalam proses produksi film, yang mana unsur teknis ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah film. Nah, apa aja sih unsur sinematik dalam sebuah film itu? Unsur dalam sinematik juga mempunyai aspek-aspek. Aspek yang pertama adalah maze and scenes. Maksud dari maze and scenes ini apa sih teman-teman? Jadi, maze and scenes adalah segala sesuatu yang ada di depan kamera. Nah, maze and scenes ini mempunyai 4 elemen penting. Yang pertama ada setting atau latar, yang kedua ada lighting atau pencahayaan, yang ketiga ada makeup, dan yang keempat ada pemain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, latar atau setting tempat ini adalah tempat terjadinya sebuah adegan terjadi. Contohnya dalam sebuah kamar, di dapur, atau di luar ruangan, di outdoor, misalkan di lapangan, di sawah, dan lain-lain. Nah, setting ini juga meliputi segala properti yang ada di dalamnya. Contoh, adegan dalam sebuah kamar. Jadi dalam kamar ada sebuah kasur, ada lemari, ada lampu tidur, dan lain-lain. Begitulah yang dinamakan dengan setting ya. Dan yang kedua ada lighting. Lighting yang disebut juga dengan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini terdapat 2 ya teman-teman. Yang pertama ada pencahayaan alami seperti cahaya matahari, dan yang kedua pencahayaan buatan seperti berasal dari cahaya bohlam, cahaya lampu, pokoknya lighting gitu deh. Nah, lighting ini digunakan untuk menunjang sebuah film. Nah, kalau misalkan gak ada lighting dan pencahayaan gelap gitu aja, sebuah film gak bakal begitu bagus, kecuali mungkin dalam film horor. Nah, pemain ini sangatlah penting dalam film, apalagi film fiksi, karena kalau misalkan gak ada pemain sama sekali yang menjalankan cerita itu siapa? Dan pemain juga atau pemeran juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada pemeran utama, pemeran pendukung, dan juga pemeran pembantu. Gitu sih sekilas tentang pemeran. Nah, aspek dalam sinematik selanjutnya selain maze and scenes adalah
Aspek selanjutnya dalam unsur sinematik yaitu sinematografi. Nah, sinematografi ini adalah seni pengambilan video dalam sebuah film. Jadi sebuah film itu nggak asal diambil video ya, ada teknik-teknik khusus yang diambil oleh sinematografer. Nah, sinematografer juga haruslah kreatif dalam pengambilan sebuah video untuk film. Nah, agar film ini benar-benar hidup, film itu benar-benar nyata, benar-benar penonton itu bisa larut ke dalamnya. Nah, ini tuh dalam aspek sinematografi. Nah, seperti dalam film-film horor, sinematografinya kan kayak mencengangkan, pengambilan gambarnya sangatlah dramatis gitu, maupun dalam film romantis lainnya. Nah, jadi sinematografi itu adalah seni pengambilan video dalam proses take video untuk film gitu teman-teman. Nah, aspek selanjutnya, aspek terakhir dalam unsur sinematik yaitu editing dan suara. Nah, tahap editing ini adalah tahap yang sangat-sangat penting ya dalam sebuah film, walaupun di tahap divisi dalam pembuatan film. Nah, yang pertama divisi dalam sebuah film adalah produser. Nah, jadi produser ini adalah yang mewadahi rumah produksi tersebut seperti dalam hal perencanaan, pengembangan, pendanaan. Nah, segitu materi yang disampaikan oleh kelompok 2 pada minggu lalu. Dan kelompok kedua juga merasai sebuah film yang berjudul Girl in the Picture. Nah, aku dilansir dari tabel. Teman-teman, sekian video learning journal kali ini. Oke teman-teman, segitu aja video learning journal kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya ya. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman jangan puas dengan melihat video ini. Teman-teman bisa belajar dari jurnal, dari YouTube, dan dari buku-buku tentunya. Oke, cukup sekian learning journal kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.